terakhir kita bahas pada pekan yang lalu, iman kepada kitab-kitab, yaitu kita membahas tentang Al-Quran. Kemudian bab yang sekarang kita akan bahas, yaitu Ahlussunnah mengimani bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah, bukan makhluk. Pembahasan tentang masalah ini dibahas oleh para ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab akidah setelah munculnya firqah yang sesat, yaitu Jahmiyah, kemudian diikuti oleh firqah-firqah yang lainnya, yaitu Mu'tazilah, Kullabiyah, Asy'ariyah, dan yang lainnya. Karena itu dibahas oleh para ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab akidah. Awal masalah ini dibahas oleh para ulama karena munculnya firqah yang sesat. Pada asalnya enggak pernah dibahas di zaman Nabi SAW atau para sahabat, para tabi'in. Tidak ada pembahasan tentang Al-Quran kalamullah ghairu makhluk minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, dari Allah datangnya dan akan kembali kepada Allah. Itu semua tertulis dalam kitab akidah untuk membantah firqah-firqah yang sesat. Pada asalnya tidak ada. Awal pertama munculnya itu disebutkan oleh para ulama, yaitu di akhir Bani Umayyah. Jadi awal pertama kali munculnya orang mengingkari tentang Al-Quran kalamullah, itu awalnya timbul dari seorang di akhir-akhir Bani Umayyah, daulah Bani Umayyah, ada orang yang bernama Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini matinya tahun 124 Hijriah. Dan dia menampakkan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah. Dia mengingkari. Makanya di Kufah ketika fitnah ini menyebar, karena setiap aliran sesat itu mesti punya pengikut. Setiap aliran sesat di mana aja itu mesti punya pengikut. Ketika mulai menyebar di Kufah itu, maka gubernur Kufah pada waktu itu bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri dari Bani Umayyah, pemerintahan Bani Umayyah. Pada hari raya Idul Adha, dia khutbah di hadapan manusia. Kata dia, "Ayyuhan nas, dhahu, taqabbalallahu dhahayakum. Fa inni mudahhin bil Ja'ad bin Dirham. Innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Ta'ala Allahu amma yaqulul Ja'ad 'uluwan kabira. Thumma nazala fadhabahu fi aslil mimbar." Kata Khalid bin Abdul Al-Qasri, gubernur yang ada di Kufah dari pemerintahan Bani Umayyah, dalam khutbah Idul Adha dia mengatakan, "Wahai manusia, sembelihlah hewan kurban kalian, mudah-mudahan Allah menerima sembelihan kalian atau menerima kurban kalian. Sesungguhnya aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham." Karena dia menyangka bahwa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, dan Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh Ja'ad dengan kesucian ketinggian yang besar. Kemudian dia turun, disembelih Ja'ad bin Dirham di bawah mimbar. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah
dan juga oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Itu yang pertama yang mengingkari. Kemudian muridnya Ja'ad bin Dirham, seorang yang sesat dan kafir ini, seorang zindik, punya murid yang sesat bernama Jaham bin Safwan yang mati tahun 128 Hijriah. Jaham bin Safwan Abu Mihraz As-Samarkandi, seorang yang sesat, tokohnya Ahlul Bid'ah, Ra'sul Jahmiyah, tokohnya Jahmiyah. Dia bertemu dengan Ja'ad bin Dirham di Kufah, kemudian dia menyebarkan. Dan dia juga punya murid. Di antara muridnya yang ketiga, dari yang pertama, dia juga punya murid. Di antara muridnya yang ketiga, dari yang pertama, tokohnya ini Ja'ad bin Dirham. Yang kedua, Jaham bin Safwan. Yang ketiga, yang belajar juga kepada Jaham bin Safwan, yaitu Bishr bin Ghiyath bin Abi Karimah Al-Marisi. Bishr bin Ghiyath bin Abi Karimah Al-Marisi yang mati tahun 218 Hijriah. Dan dia termasuk tokoh Jahmiyah. Tokohnya dan pentolannya dia. Banyak para ulama menulis kitab-kitab untuk membantah Bishr bin Ghiyath Al-Marisi. Sudah dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, Imam Ahmad, dan yang banyak yang membantah Bishr bin Ghiyath Al-Marisi. Ini sesat ini. Tokoh yang sesat. Dan mazhabnya ini mazhab yang mungkar dan dikafirkan oleh para ulama. Dan Bishr bin Ghiyath mati tahun 218 Hijriah. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, juga Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, dan juga Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Kemudian di antara muridnya Bishr bin Ghiyath Al-Marisi, yaitu Ahmad bin Abi Du'ad. Ini tokoh yang menghasut Khalifah Al-Ma'mun dari Bani Abbasiyah. Fitnah yang besar yang terjadi pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai Al-Ma'mun dengan dorongan dari tokoh yang sesat ini, Ahmad bin Abi Du'ad, Ahmad bin Fard bin Hiriz Riyadi Al-Jahmi. Dia seorang da'i yang mengajak manusia mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Sehingga memaksa Imam Ahmad untuk mengatakan demikian. Dan juga para ulama zaman itu untuk mengatakan demikian. Dipaksa oleh Khalifah Al-Ma'mun. Dan dia menyuruh semuanya, gubernur yang lainnya, untuk mengatakan demikian. Artinya setiap kota disuruh untuk mengatakan demikian. Ini fitnah yang besar. Fitnah yang besar. Sampai Imam Ahmad dipenjara, disiksa. Jadi dengan sebab ini, Imam Ahmad tetap bertahan menjelaskan bahwa Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk, minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, dari Allah datangnya dan akan kembali kepada Allah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bertahan sampai wafatnya Al-Ma'mun. Dilanjutkan oleh anaknya, dilanjutkan oleh saudaranya, terus seperti itu. Sampai kemudian di zaman Al-Wakil dibebaskan Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian dakwah sunnah tersebar. Jadi memang cobaan, ujian itu pasti ada dalam dakwah ini. Pada waktu itu pengikutnya Imam Ahmad banyak. Kalau yang hadir di pengajiannya Imam Ahmad bukan satu orang,
ribuan, bisa sampai 5.000 sampai 10.000 orang yang hadir. Dan mereka nunggu bagaimana pendapatnya Imam Ahmad. Dengan penguasa yang zalim ini, mereka ingin memberontak. Imam Ahmad jangan. Adam, darah, jangan. Sabar kalian. Imam Ahmad tetap sabar meskipun disiksa. Kata Imam Ahmad, ada enggak yang mengatakan Al-Quran itu makhluk? Sahabat, tabi'in. Ada tidak? Enggak ada. Kenapa kalian mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini? Terus itu aja yang diulang oleh Imam Ahmad. Bawakan kepada kami dalil yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tidak ada satupun dalil. Dan tetap Imam Ahmad bertahan sampai Allah tegakkan sunnah ini, diberikan izzah kemuliaan agama ini. Mungkin dalam dakwah itu harus sabar. Cobaannya banyak. Sampai binasa semuanya itu. Orang-orang yang mengatakan demikian binasa. Ahmad bin Abi Duat dan yang lainnya, tokoh-tokohnya binasa mereka. Dihinakan oleh Allah sebelum mati.